Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzian Givari Zulfahmi. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022 kelas A dengan NIM 22091116042. Di sini alasan saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Algoritma Struktur Data. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Oke, yang pertama di sini ada algoritma. Di sini saya akan menjelaskan algoritma. Jadi, apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai suatu tujuan. Algoritma memberikan petunjuk yang jelas dan terperinci tentang apa yang harus dilakukan pada setiap langkah dalam rangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Algoritma harus berurutan, terstruktur, dan logis sehingga dapat diikuti dengan mudah oleh komputer atau manusia. Algoritma dapat digambarkan dalam bentuk pseudocode, diagram alir atau flowchart, atau dalam bahasa pemrograman tertentu. Algoritma seringkali memanipulasi data, melakukan operasi matematika, pengambilan keputusan, dan perulangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Algoritma juga digunakan di berbagai bidang seperti matematika, ilmu komputer, kecerdasan buatan atau AI, optimasi, dan ilmu data. Mereka menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak, pemrosesan data, analisis masalah kompleks, dan pengambilan keputusan. Oke, di sini ada manfaat algoritma. Jadi, pada dasarnya fungsi utama dari suatu algoritma adalah memecahkan suatu masalah. Secara lebih spesifik, beberapa fungsi dan kelebihan dari algoritma tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memfasilitasi penyederhanaan program yang kompleks dan besar. Yang kedua adalah untuk memudahkan membuat program untuk masalah tertentu. Yang ketiga adalah membantu memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Yang keempat adalah untuk meminimalkan penulisan program yang berulang. Yang terakhir adalah agar dapat melakukan pendekatan top-down dan divide and conquer. Oke, di sini saya akan mengimplementasikan sebuah algoritma. Sebenarnya banyak algoritmanya, jadi saya akan pakai salah satu aja, yaitu algoritma pencarian. Jadi sebelum itu kita akan berkenalan dulu dengan algoritma pencarian. Algoritma pencarian adalah algoritma yang digunakan untuk mencari nilai atau elemen tertentu dalam kumpulan data. Tujuan algoritma pencarian adalah untuk menemukan posisi atau indeks dari elemen yang dicari, atau untuk menentukan apakah elemen tersebut ada atau tidak dalam kumpulan data. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya memakai algoritma pencarian yang bernama jump search. Jadi jump search itu kayak masuk dalam algoritma pencarian yang menggunakan sistem algoritma pencarian. Oke, kita langsung masuk aja ke Visual Studio Code-nya. Sebelum itu saya akan menjelaskan gambar yang sebelah sini. Jadi di sini kita akan mencari angka 33. Gimana sih caranya? Oke, daripada indeks pertama, di sini ada indeks 0. Ini yang di atas ini adalah indeks 0, 1, 2, 3. Di bawah ini adalah angka-angkanya yang berupa value-nya. Oke, pada indeks pertama, pada jump search itu dia bakal lompat dua blok ke depan untuk mencari. Jika tidak memenuhi, dia bakal lompat lagi sampai memenuhi. Jika value-nya melebihi dari yang kita cari ini, maka dia akan mundur. Tapi di sini karena kita carinya 33, maka kita akan langsung ketemu di sini. Oke, kita akan langsung masuk ke kodenya. Oke, di sini saya menggunakan bahasa Python untuk membuat algoritma pencarian, yaitu jump search. Jadi saya akan menjelaskan ini. Jadi di sini ada sebuah fungsi namanya, yang di parameternya ada ARR dan juga target. Jadi ARR ini kayak semacam list untuk mencari data untuk menyimpan sebuah datanya yang kita ingin cari. Target ini adalah target yang ingin kita cari gitu, sebuah angka yang kita mau cari dulu. Terus di dalam fungsi jump search ini terdapat namanya n, variabel namanya n. Ini untuk menyimpan panjang sebuah list tersebut. Dan step ini adalah berapa banyak elemen yang akan dilewati. Oke, di sini ada pref. Jadi pref ini
indeks awal. Jadi indeks awal itu dari 0 gitu. Terus di sini ada perulangan. Oke, perulangan. Jadi di sini jika elemen di indeks tengah lebih kecil daripada indeks yang ingin dicari, maka dia bakal masuk ke sini. Prif sama dengan step. Jadi indeks awal akan diubah menjadi indeks tengah. Lalu di bawah sini masuk ke indeks tengah akan diubah menjadi indeks awal ditambah dengan indeks tengah. Jadi kayak gitu tadi, dia bakal nambah 2 blok ini. Lalu jika indeks awal lebih besar, baru di bawah sini ada if lagi. Lalu jika indeks awal lebih besar daripada panjang list, maka akan mengembalikan nilai -1. Oke, di sini lalu masuk ke perulangan kedua, yaitu jika elemen di indeks tengah lebih kecil daripada elemen yang dicari, maka seperti tadi bakal masuk ke perulangan yang ini. Privnya indeks awal akan diubah menjadi indeks awal ditambah 1. Jadi indeks awal itu ditambah 1. Terus kayak tadi di if priv sama dengan min step and, itu artinya jika indeks awal sama dengan indeks tengah, misalnya sudah sama, dia bakal membalikan nilai -1 untuk memberitakan sebuah loopingnya. Dan di terakhir inilah if r, jika elemen di indeks tengah sama dengan elemen yang dicari, dia akan mengembalikan indeks list dan -1, lalu mengembalikan -1 untuk memecah dari break itu, untuk keluar dari perulangan itu. Jika sudah ketemu, maka di sini kita akan penggunaannya caranya gini. Di sini list yang tadi saya jelaskan, terus targetnya kita 33 sama seperti yang digambar tadi, 33. Lalu kita masuk ke result nih, kita jadi menyimpan sebuah variabel. Jadi ada variabel result, terus di sini adalah fungsi. Kita panggil fungsi untuk memanggil karena dia sudah mereturn yang target yang kita kasih tadi. Jadi sudah tersimpan nilai yang kita taruh tadi, yaitu 33 ini. Jadi sudah dapat indeksnya. Lalu di sini ada sebuah percabangan. Jadi if result tidak sama dengan -1, elemen ditemukan pada indeks, resultnya bakal mengeluarkan sebuah angka yaitu 33. Jika tidak ketemu, dia bakal elemen tidak ditemukan dalam kumpulan data. Oke, kita coba aja langsung. Elemen ditemukan pada indeks ke-6. Jadi coba kita cek apakah benar. 0, oke, benar. Jadi ini implementasi algoritma pencarian. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, kita akan masuk ke materi struktur data. Apa itu struktur data? Jadi struktur data adalah cara pengorganisasian dan penyimpanan data dalam komputer atau sistem komputasi. Ini mencakup tata letak, representasi, dan operasi yang dapat dilakukan pada data. Struktur data membantu mengatur dan mengelola data agar dapat diakses, dimanipulasi, dan dikelola secara efisien. Struktur data dapat berbeda-beda tergantung pada jenis data yang disimpan dan tujuan penggunaannya. Beberapa contoh struktur data umum meliputi array, list, stack, queue, linked list, tree, graph, hash table, dan banyak lagi. Struktur data memainkan peran penting dalam pemrograman komputer, algoritma, dan pengembangan perangkat lunak secara umum. Menerapkan struktur data yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja program, mengurangi kompleksitas, dan memungkinkan operasi yang efisien pada data. Pemilihan struktur data yang tepat sangat penting untuk mencapai solusi yang optimal untuk berbagai masalah dan tugas. Oke, kita lanjut. Di sini ada manfaat struktur data. Jadi struktur data memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam pengembangan perangkat lunak dan pemrograman komputer secara umum. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan struktur data. Yang pertama adalah efisiensi.
Jadi efisiensi struktur data yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasi pada data. Dengan menggunakan struktur data yang sesuai, operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dan manipulasi data dapat dilakukan dengan waktu dan sumber daya yang lebih sedikit. Yang kedua adalah pengorganisasian data. Jadi, struktur data membantu mengorganisir dan mengelompokkan data secara terstruktur. Ini memungkinkan data untuk disimpan, diakses, dan dikelola dengan cara yang jelas dan terorganisir, mempermudah pemahaman dan pengolahan data. Yang ketiga adalah penghematan memori. Jadi, penghematan memori, struktur data yang efisien dapat membantu menghemat penggunaan memori. Beberapa struktur data seperti array atau hash table dapat mengoptimalkan penggunaan memori dengan cara yang efisien, meminimalkan alokasi yang tidak perlu. Yang keempat adalah peningkatan kinerja. Jadi, dengan peningkatan kinerja, data yang tepat, kinerja program dapat ditingkatkan secara signifikan. Operasi yang diperlukan seringkali dapat dijalankan dengan kompleksitas waktu yang lebih rendah, menghasilkan waktu eksekusi yang lebih cepat dan responsif. Yang kelima adalah keterbacaan dan pemeliharaan. Struktur data yang baik dapat meningkatkan keterbacaan kode program dan mempermudah pemeliharaan. Dengan menggunakan struktur data yang sesuai, tujuan dan fungsi dari kode dapat lebih mudah dipahami dan dijelaskan kepada pengembang atau tim yang bekerja pada proyek yang sama. Yang keenam adalah skalabilitas. Struktur data yang baik mendukung skalabilitas, yaitu kemampuan untuk mengelola dan memproses volume data yang besar. Struktur data yang dirancang dengan baik dan dapat menangani pertumbuhan data yang signifikan tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Dan terakhir adalah pengelolaan data yang lebih kompleks. Dalam kasus data yang kompleks seperti grafik atau pohon, struktur data yang tepat memfasilitasi operasi yang kompleks, seperti pencarian jalur, penelusuran, atau analisis terhadap data tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa implementasi yang saya akan jelaskan. Saya menggunakan implementasi salah satu struktur data yaitu stack ya. Jadi sebelum itu saya jelaskan dulu struktur data stack itu apa. Jadi struktur data stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out, yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack adalah elemen pertama yang dihapus dari stack. Elemen baru ditambahkan ke bagian atas stack yang disebut sebagai elemen paling atas atau top. Sedangkan elemen yang dihapus juga berasal dari paling atas atau stack. Analoginya seperti tumpukan buku. Oke, tumpukan buku itu kan misalnya kita taruh buku pertama, dia bakal berada paling bawah. Sama seperti ini. Ini buku pertama misalnya bakal paling bawah, dia berada paling bawah. Terus buku kedua bakal kita taruh dan dia akan berada di atas buku yang pertama. Dan seterusnya sampai buku ketiga. Setelah itu, kita mau mengambil buku, maka kita akan mengambil buku yang paling atas atau buku yang paling terakhir kita taruh. Kita taruh ke dalam sebuah box ini. Maka dia akan yang pertama kali keluar. Sebaliknya, buku yang pertama masuk tadi bakal jadi buku yang terakhir keluar. Seperti ini. Oke, kita akan masuk ke implementasi ke codingannya. Di sini saya sudah membuat beberapa kode dari bahasa pemrograman Python. Jadi di sini ada sebuah class bernama stack, dan di dalam class stack itu ada beberapa operasi dasar dari stack, yaitu isEmpty, push, pop, dan pick. Oke, di sini ada beberapa fungsi, yaitu init, isEmpty, push, pop, pick, dan size. Jadi saya akan menjelaskan dari fungsi yang pertama adalah init. Jadi init itu untuk menginisiasi pada class stack. Jadi di sini di dalam fungsi init ada sebuah list kosong, ini untuk menaruh stack nanti. Terus di bawah sini ada fungsi isEmpty. Ini fungsinya untuk membandingkan nilai true jika stack kosong, false jika sebaliknya. Terus di bawahnya panjang list yang mempresentasikan stack adalah 0. Lalu yang kedua adalah push. Jadi ini push ini untuk menambahkan item pada stack. Jadi misal kita menambahkan, kita tinggal masukkan ke seperti ini, stack, panggil class-nya, terus titik push, kita panggil fungsinya, lalu kita variabel yang kita menambahkan apa. Oke, masuk ke dev pop. Jadi dev pop ini untuk menghapus
menghapus item pada stack. Jadi misalnya di sini ada percabangan. Jadi di sini if self is empty, artinya cek apakah stack itu kosong. Jika iya, dia bakal mengeluarkan return sebuah string ini. Maka akan menghentikan sebuah prosesnya. Lalu jika tidak, akan menghapus elemen terakhir pada list. Jadi dia akan menghapus elemen paling terakhir yang masuk gitu. Karena mengikuti prinsip LIFO. Oke, di sini ada divpick. Divpick ini untuk mengembalikan elemen paling atas dari stack. Dari sini ada percabangan lagi. Jadi di sini akan mengecek apakah stack kosong. Jika iya, sama seperti tadi akan menghentikan prosesnya. Jika tidak, maka akan mengembalikan elemen terakhir dari list. Bedanya apa? Beda pop sama pick ini untuk menghapus. Itu untuk menghapus item pada stack, sedangkan yang pick ini untuk mengembalikan elemen paling atas dari stack. Oke, kita akan masuk ke yang terakhir adalah fungsi size. Jadi ini untuk mengembalikan jumlah elemen pada stack. Ya, untuk mengembalikan di dalam fungsi ini untuk mengembalikan panjang list yang mempresentasikan sebuah stack. Oke, cara memanggilnya gimana? Caranya memanggilnya tinggal kita panggil sebuah class yang kita membuat variabel, terus di dalam variabelnya kita kasih value yang kita panggil namanya class-nya. Kita panggil ini, dia bakal stack ini sama dengan kita akan manggil sebuah class-nya. Terus stack ini bakal kita panggil push, kita gunakan push, fungsi sebuah push, baru kita kasih variabelnya untuk menambahkan ke dalam self stack ini. Jadi kita akan menambahkan angka 5, baru menambahkan 3, habis itu 8. Jadi elemen paling atas stack akan memiliki output 8. Dan ukuran stacknya tuh bakal 3. Setelah itu kita hapus stack pop, dia bakal menghilangkan angka 8. Baru kita lihat lagi. Basa-basi baru kita run aja. Nah, elemen paling atas dia bakal 8. Karena kan 5 paling bawah, 3 di tengah, dan 8 paling atas. Dan elemen paling atas itu pasti 8. Dan ukuran stacknya itu 3, karena ada 3 variabel yang kita masukkan, yaitu 5, 3, 8. Lalu kita hapus, di sini ada stack pop, kita hapus, maka angka 8 akan hilang. Lalu di sini ada ini, baru tinggal kita print aja ukuran stacknya, tinggal 2. Elemen paling atas stack ada 3. Berarti yang paling atas ada bernilai 3, atau angka paling atas tuh 3 karena 8 sudah dihapus tadi. Oke, di ukuran stack ini tinggal tersisa 2 karena 8 tadi dihapus. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke sequential, selection, dan looping. Jadi apa sih sequential sama selection dan looping ini? Kita masuk. Yang pertama adalah sequential. Jadi sequential itu adalah salah satu rangkaian logika yang sangat bermanfaat, yaitu rangkaian sekuensial yang diinterkoneksikan untuk menyimpan waktu, perhitungan, dan pengurutan. Jadi sekuensial mengacu pada urutan linear atau bertahap dari satu langkah atau peristiwa ke peristiwa atau langkah berikutnya. Dalam konteks pemrograman, sekuensial merujuk pada eksekusi instruksi atau pernyataan dalam urutan tertentu, satu persatu tanpa melompat atau melewati langkah-langkah di antara mereka. Dalam pemrograman, urutan instruksi yang dieksekusi secara sekuensial tergantung pada urutan mereka dalam kode program. Ketika program dieksekusi, instruksi pertama dijalankan terlebih dahulu, kemudian instruksi kedua, dan seterusnya, hingga mencapai akhir program. Oke, di sini saya akan ambil contohnya pada gambar di sebelah kiri ini. Dia bakal program yang dieksekusi yang pertama adalah mulai, baru program yang selanjutnya bakal dieksekusi ini, inisialisasi variabel A, B, dan hasil. Lalu masuk ke dalam penginputan, masukkan nilai A dan B. Lalu bakal masuk ke hitung hasil A dan B, A tambah B. Terus akan menampilkan sebuah hasil dan bakal selesai. Di sini adalah contoh
logika sekuensial, rangkaian logika yang dieksekusi pertama kali dijalankan terlebih dahulu, kemudian instruksi kedua dan seterusnya hingga mencapai akhir program. Oke, kita lanjut ke selanjutnya adalah selection. Jadi selection adalah algoritma yang digunakan untuk memilih atau menemukan elemen tertentu dalam kumpulan data berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan dari selection algoritma adalah untuk mencari elemen yang memenuhi syarat atau kriteria tertentu dari kumpulan data yang diberikan. Selection algoritma sering digunakan dalam berbagai masalah yang melibatkan pencarian elemen tertentu, seperti mencari nilai terkecil atau terbesar, mencari elemen median, mencari elemen dengan nilai tertentu, dan sebagainya. Sebagai contoh, saya akan ada flowchart di sebelah kiri ini. Di sini adalah algoritma selection. Jadi di sini kita mulai, baru di sini ada kode program komputer yaitu login Instagram, terus penginputan masukkan nama dan password, terus di sini ada pemeriksaan password. Jika passwordnya benar, dia bakal masuk ke beranda Instagram. Jika tidak, dia bakal masukkan lagi password. Lalu di sini misalnya passwordnya tidak sesuai lagi di pemeriksaan password ini, dia bakal nge-looping. Oke, misalnya benar, dia bakal masuk ke beranda Instagram. Baru selesai. Oke, itu seperti contoh. Itulah contoh selection algoritma. Oke, kita lanjut ke yang terakhir adalah looping. Jadi looping adalah algoritma yang mengulangi serangkaian instruksi atau langkah secara berulang sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Looping digunakan ketika kita perlu melakukan tugas yang sama secara berulang atau saat perlu mengulangi suatu blok instruksi sampai kondisi tertentu terpenuhi. Sebagai contoh, di sini ada flowchart. Misalnya start, dia bakal ngecek kondisi, misalnya bernilai true, dia bakal masuk ke statement block. Statement block ini akan mengecek apakah bernilai true. Jika bernilai false, dia bakal exit ke loop. Jika bernilai masih bernilai true, dia bakal balik ke kondisi pertama. Sampai bernilai false dia. Kondisi tersebut bernilai false, bakal terhenti loop tersebut. Jika masih dalam kondisi true, dia bakal mengulangi terus sampai waktu yang ditentukan, atau sampai kondisi yang ditentukan. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sequential search dan binary search. Oke, sequential search adalah atau dikenal dengan linear search adalah metode pencarian yang melakukan pengecekan satu persatu pada setiap elemen dalam kumpulan data secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau mencapai akhir kumpulan data. Ini adalah sederhana dan langsung untuk pencarian. Jika elemen yang dicari adalah kumpulan data, maka sequential search akan menemukan saat mencari elemen-elemen. Namun, jika elemen tidak ada di dalam kumpulan data, maka pencarian akan mencapai akhir kumpulan data tanpa menemukan yang dicari. Sebagai contoh, di sini ada cara kerja sequential search. Misalnya nih, kita mau cari angka 39. Gimana sih cara kerjanya sequential search nih? Jadi dia bakal mencari satu persatu dari data yang pertama. Sebagai ini contohnya. Kita akan mencari 39. Jadi dia bakal mencari dari awal, dari indeks pertama yaitu indeks 0. Lalu lanjut ke indeks 1, baru langsung masuk ke indeks kedua, lalu lanjut lagi ke indeks 3 sampai masuk ke indeks keempat. Dan di situ ada angka 39 dan menemukannya. Jadi dia cara kerjanya mencari satu persatu. Dan ini tergolong lumayan lama untuk pencarian. Oke, kita lanjut ke next. Yang pertama adalah yang kedua adalah binary search. Jadi binary search adalah metode pencarian yang efisien yang dapat digunakan pada kumpulan data yang terurut secara teratur. Misalnya dalam urutan menaik, metode ini membagi kumpulan data menjadi dua bagian pada setiap langkahnya dan membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Jika elemen tengah adalah elemen yang dicari, maka pencarian selesai. Jika tidak, maka pencarian dilanjutkan hanya pada setengah yang relevan dari kumpulan data. Sebagai contohnya, begini cara kerjanya binary search. Misalnya kita ingin mencari 6. Oke, kita akan mencari nilai tengahnya dulu terlebih dahulu di sini. Nilai tengah di sini adalah 4.
Lalu kita tandai baru kita masukkan jika 4 kurang dari 6, dia bakal mencari ke kanan, ke kiri. Jika lebih dari 6, dia bakal mencari ke kanan. Karena ini 4 kurang dari 6, maka dia bakal mencari ke kiri. Baru di sini di kiri ini ada 3 angka 9, 7, 6. Kita akan ngambil nilai tengahnya, itu nilai tengahnya adalah 7. Terus dilakukan lagi pengecekan. Jika 7 kurang dari 6, itu salah kan kondisinya. Nah, jadi jika 7 lebih dari 6, maka dia bakal mencari ke kanan. Dan bakal ketemu nomor 6-nya ini. Oke, kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah materi algoritma tree. Algoritma tree adalah algoritma yang berhubungan dengan struktur data tree dan operasi yang dilakukan pada pohon tersebut. Tree adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul node yang berhubungan melalui edge atau sisi. Setiap simpul dalam pohon memiliki anak atau child dan satu simpul induk atau parent, kecuali simpul akar atau root yang tidak memiliki simpul induk sama sekali. Algoritma tree mencakup berbagai operasi yang dapat dilakukan pada struktur pohon, seperti yang pertama ada transversal atau pengelilingan. Algoritma transversal digunakan untuk mengunjungi setiap simpul dalam pohon secara sistematis. Yang kedua adalah insertion atau penyisipan. Algoritma penyisipan digunakan untuk menambahkan simpul baru ke dalam pohon. Proses ini melibatkan pencarian tempat yang tepat untuk menyisipkan simpul baru sesuai dengan aturan struktur pohon. Yang ketiga adalah deletion atau penghapusan. Algoritma penghapusan digunakan untuk menghapus simpul tertentu dari pohon. Pada saat menghapus simpul, tindakan yang tepat dilakukan tergantung pada kondisi simpul tersebut. Misalnya, apakah simpul tersebut memiliki anak atau tidak. Yang keempat adalah searching atau pencarian. Algoritma pencarian digunakan untuk mencari simpul dengan nilai tertentu dalam pohon. Pencarian dilakukan dengan menjelajahi pohon dari simpul awal, misalnya simpul akar ke simpul-simpul lainnya sesuai dengan aturan struktur pohon. Yang kelima adalah balancing atau pengimbangan. Algoritma pengimbangan dilakukan untuk menjaga keseimbangan pohon agar tetap efisien dan dalam operasi pengelilingan, pencarian, dan penyisipan. Oke, kita akan lanjut masuk ke materi selanjutnya, yaitu AVL tree. Jadi AVL tree adalah jenis pohon biner seimbang yang ditemukan oleh Adelson, Velsky, dan Landis pada tahun 1962. AVL tree didesain untuk mempertahankan keseimbangan secara otomatis dengan memastikan bahwa perbedaan tinggi antara anak kiri dan anak kanan setiap simpul tidak melebihi 1. Dengan menjaga keseimbangan ini, AVL tree dapat memberikan waktu operasi yang efisien untuk pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Cara kerja AVL tree melibatkan penggunaan faktor keseimbangan setiap simpul. Faktor keseimbangan adalah perbedaan antara tinggi anak kiri dan tinggi anak kanan dari simpul tersebut. Faktor keseimbangan dapat bernilai min 1, 0, atau 1. Jika faktor keseimbangan suatu simpul tidak dalam rentang tersebut, maka pohon dianggap tidak seimbang atau tidak balancing. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Oke, di sini kita refresh dulu. Pertama-tama saya akan masukkan nilai 20 yang 50 aja. Setelah itu kita akan masukkan nilai yang lebih kecil daripada 50, yaitu misalnya 37. Dia bakal berada di sebelah kiri. Misal kita kasih nilai yang lebih tinggi daripada 50, misalnya 67, 68. Dia bakal masuk ke sebelah kanan. Misalnya kita masukkan nilai yang di antara 37 dan 50, misalnya 45, dia bakal masuk ke sebelah kanan sini dan akan melakukan balancing. Setelah itu kita akan memasukkan nilai yang lebih rendah daripada 37, misalnya 12. Dia akan masuk ke sebelah kanan, di sebelah kiri, di masuk sini. Lalu misal kita masukkan nilai yang lebih gede daripada nilai yang di antara 50 dan 68, bakal masuk kemana? Oke, kita akan masukkan ke 55. Dia bakal masuk ke sini, tapi masuk ke sebelah kiri sini. Masuk sebelah kanan, habis itu pas di 68 ini dia bakal masuk ke sebelah kiri sini. Karena nilainya lebih rendah daripada 68.
Oke, sekian aja penjelasan saya untuk cara kerja AVL3. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya adalah binary search tree. Jadi binary search tree atau disingkat BST adalah struktur data pohon biner di mana setiap simpul memiliki nilai kunci unik dan memiliki setidaknya dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Pada BST, nilai kunci pada anak kiri harus lebih kecil dari nilai kunci pada simpul induk, sedangkan nilai kunci pada anak kanan harus lebih besar. Cara kerja BST memiliki 3 cara, yaitu insertion, search, dan deletion. Sama seperti yang kayak tadi aja, kurang lebihnya sama kayak cara kerja AVL3. Tapi di sini di binary search tree ini memiliki cuma 3 cara aja, yaitu insertion, search, dan deletion. Gimana cara implementasinya, cara kerjanya, masuk ke sini. Oke, kita bakal pertama kita bakal input nomor 20, lalu lebih rendah 15 mungkin, lalu kita masukkan angka 10, baru kita akan masukkan nilai angka 14. Dia bakal ngebalancing. Belum. Baru kita masukkan angka nilai lebih besar daripada 20, misalnya 30. Lalu kita masukkan angka 3. Ini bakal masuk ke sini. Lalu misalnya kita masukkan angka yang lebih besar daripada 15 dan lebih kecil daripada 20, misalnya 17. Lalu misalnya kita mau pengen hapus 10, apa yang akan terjadi? 3-nya bakal naik. Oke, misalnya kita mencari nomor 14, ini bakal masuk sini baru ke sini. Terus kita hapus lagi, misalnya 15, yang bakal naik bakal adalah 14. Oke, sekian aja cara kerjanya binary search. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Binary heap. Binary heap adalah struktur data yang merupakan jenis khusus dari pohon biner yang memenuhi properti tertentu. Secara khusus, binary heap adalah pohon biner lengkap di mana setiap simpul memiliki nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai dari anak-anaknya. Atau setiap simpul memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai dari anak-anaknya. Oke, cara kerja binary heap itu gimana? Oke, misalnya kita masukkan angka yang lebih besar, misalnya kita angka yang gede 50, dia bakal masuk ke sini. Lalu misalnya kita masukkan angka yang lebih kecil dari 50, 21, itu balancing. Jadi yang pertama nih, 21 yang jadi pertama, yang 50 bakal jadi ke indeks yang kedua. Lalu misalnya kita masukkan angka lebih 10 lagi, maka akan maju seperti tadi, balancing. Jadi indeks ketiga dan indeks 1 bertukar tempat karena 10 lebih kecil daripada 21. Dia bakal bertukar tempat. Lalu misal kita masukkan lagi yang lebih kecil, 3. Dia bakal bertukar tempat lagi dengan 50 dan bertukar tempat lagi dengan 10. Terus misalnya kita hapus 10, bakal gimana? Oke, 10-nya bakal ke pertama, 50-nya bakal masuk ke indeks 2, dan indeks ketiga diisi oleh angka 21. Misalnya kita nambah angka 15. Oke, angka 15-nya bakal masuk ke indeks 2 dan 50-nya bakal kelempar ke indeks keempat. Oke, cara kerjanya seperti itu. Sekian dari video saya. Bila ada kesalahan kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.